Film dimulai dari seekor kucing hitam yang nyaris tabrak pengendara mobil berkecepatan tinggi. Nasib baik si supir bisa merefleksnya dengan benar sehingga kucing itu selamat. Namun, temannya terlihat sial karena kopi yang diminumnya tumpah mengenai celananya dan ia pun seperti ngompol. Kedua orang ini merupakan pembunuh bayaran yang diberi tugas dari seorang bernama Ronnie Earth untuk membunuh mantan polisi yang bernama Gerly. Orang yang pertama bernama Jimmy Bobo dan rekannya ini bernama Louis. Mereka mendatangi korban dengan modus sebagai polisi. Gerly yang tengah bersenang-senang bersama serabi lembek dan belum sempat bercocok tanam sangat merasa terganggu dan menyuruh mereka pergi. Namun, Jimmy memaksa masuk, kemudian Louis melepaskan tembakan yang mengenai dadanya dan terjatuh. Jimmy memeriksa sudut ruangan di kamar itu dan melihat gadis yang ketakutan di kamar mandi. Ia sempat melepaskan tembakan, namun karena tato yang dimiliki gadis itu membuat dia mengurungkan niatnya. Di samping itu, Gerly yang tersadar langsung menyerang Louis dan berusaha merebut senjatanya. Jimmy yang tiba pun menembakinya di bagian kepala yang membuatnya terbunuh. Scene berpindah ketika mereka hendak menghilangkan barang bukti. Jimmy kala itu masih terpikirkan gadis tadi. Ia menyuruh Louis untuk berlibur setelah mendapat upah dari pekerjaan ini. Louis yang melihatnya cemas bertanya perihal tadi. Jimmy memberitahunya jika gadis itu tidak ia bunuh. Namun ia bisa memastikan jika gadis tersebut tidak akan buka mulut dan membocorkan identitas mereka. Di sebuah bar yang disepakati, mereka menunggu Ronnie Earth untuk mengambil uang dari hasil kerja mereka. Di sana tampak seorang yang tengah mengawasinya. Orang ini bernama Keegan. Jimmy memberitahu Louis jika Ronnie Earth tidak datang ke sembalinya dari toilet, maka mereka akan pergi karena tidak tahan menunggu. Melihat Louis yang sendiri, Keegan pun mendekatinya kemudian menusuk bagian vitalnya seperti paru-paru dan jantung. Louis saat itu masih tersadar. Dia mengeluarkan pisau sebagai isyarat yang akan diberikan kepada Jimmy. Setelah menusuk Louis, Keegan pun menyerang Jimmy yang saat itu berada di toilet. Namun, Jimmy yang mengetahuinya memberi perlawanan dan membuatnya kewalahan, kemudian ia kabur. Jimmy mencoba mengejarnya, namun kehilangan jejak. Ia pun melihat Louis yang tak bernyawa dengan menggenggam pisau yang diisyaratkan. Ia pun mengambilnya kemudian pergi. Jimmy memiliki rekap hidup yang buruk. Ia dikeluarkan dari marinir angkatan laut karena tersandung penyelundupan barang ilegal. Kemudian ia ditahan sebanyak 26 kali dan dipidana 2 kali. Pekerjaannya yang sekarang sebagai pembunuh bayaran, ia sangat sadis namun memiliki prinsip jika wanita dan anak-anak tidak ia bunuh. Itulah alasannya Jimmy tidak membunuh gadis di hotel tadi. Scene berpindah di mana salah seorang bernama Tyler Won. Ia merupakan polisi bagian detektif dari Washington DC. Ia ditugaskan untuk menangani kasus kematian Gerly. Gerly sendiri merupakan mantan rekannya, namun Gerly dikeluarkan karena memiliki catatan yang buruk di kepolisian. Ia sering mabuk, berjudi, bahkan mencuri bukti kasus yang tengah ia tangani sebagai alat untuk memeras korbannya. Tak jarang korbannya adalah pengusaha yang tersandung hukum. Kesempatan ini yang selalu diambil Gerly. Gerly juga menyimpan bukti kasus itu ke salah seorang temannya yang bernama Baby Jack. Mereka bekerja sama untuk memeras setiap korban. Won akhirnya menjumpai Letnan Leberton dan memberitahunya jika ia ingin memeriksa kasus kematian Gerly. Di sana terdapat salah seorang wanita temannya Gerly waktu di hotel sedang memberi kesaksian atas kejadian tersebut. Won memperhatikannya dan melihat tato yang dimilikinya. Gadis itu bercerita kalau saat itu ia berada di dalam kamar mandi atas permintaan Gerly. Tiba-tiba 2 orang datang dan membunuhnya. Ia tidak mengenal kedua orang tersebut.
Won memeriksa mayat Girly dan di situ ia melihat mayat Louis. Ia langsung minta informasi tentang Louis dan sebab kematiannya. Won akhirnya berfirasat jika kematian Girly berkaitan dengan kematian Louis. Hal itu bisa dilihatnya dari jarak peristiwa yang terjadi. Lalu ia mencari tahu tentang rekannya Louis. Dari pusat informasi, ia mengetahui jika Jimmy Bobo merupakan rekannya. Dan dari sinilah awal penyelidikannya. Ia mengajak Letnan Leberton untuk mencari Jimmy. Namun Leberton sendiri menolaknya. Ia beranggapan jika divisinya lebih mampu menangani kasus ini daripada Won. Hal ini membuatnya kecewa. Di sini sudah terlihat jika Leberton tidak menyukai Won. Atas perintah atasannya, Won pun akan tetap menyelidiki kasus ini sampai waktu yang ditentukan. Crescent City carry permit, do you? Won mencoba menghubungi Jimmy. Ia memberitahunya jika saat ini ia tengah menangani kasus kematian Girly. Jimmy yang mendengarnya hanya terdiam. Kemudian Won memberitahunya jika kematian Girly berkaitan dengan kematian Louis. Won pun mengajaknya bertemu di sebuah bar. Tak lama setelahnya, Jimmy datang dengan membawa sebotol minuman. Ia sempat ditegur oleh pemilik bar karena membawa minuman sendiri. Namun, di bar itu tidak ada dijual minuman seperti itu. Dia mengeluarkan uang $20 saja hanya untuk menyewa gelas. Won langsung memberitahu Jimmy jika ia tengah menyelidiki kasus Girly. Ia juga tahu jika Jimmy dan Louis merupakan pelakunya. Di sini, Won menanyakan alasan Jimmy kenapa ia tidak membunuh gadis itu. Jimmy hanya terdiam dan memperhatikannya. Lalu, Won memberitahu jika ia menginginkan otak pelakunya. Hal ini berkaitan dengan pelaku yang membunuh Louis merupakan orang yang sama. Ia tahu jika Jimmy dan Louis dikhianati. Won juga mengajaknya bekerja sama, tapi Jimmy menolak. Ini disebabkan ia sangat tidak menyukai polisi. Won akhirnya pergi dan meninggalkan kartu namanya. Ia berharap Jimmy berubah pikiran. Change your mind. Setelah keluar dari tempat itu, Won dibuntuti dua orang pria. Ia berusaha menghindar, malah mereka semakin tampak mengejarnya. Won pun berusaha bersembunyi di celah mobil yang terparkir. Ia juga melumpuhkan salah seorang yang menggunakan kartu anggota polisi. Tak lama temannya datang dan melepaskan tembakan yang mengenai dada bagian kanannya. Ia pun terjatuh dan mencoba melawan, tapi pelurunya habis. Jimmy yang kebetulan datang langsung menabrak orang itu hingga tewas. Ia pun menyuruh Won ikut dengannya. Won yang masih ragu menodong Jimmy dan mengatakan jika kedua orang itu merupakan polisi. Jimmy menjawab dia itu polisi yang jahat, namun Won beranggapan jika rekan polisinya akan membantunya dan segera datang. Jimmy memberitahu jika polisi tidak akan membantunya karena mereka memilih anggota yang dibunuh Won saat ini. Jimmy pun memberinya dua pilihan, ikut dengannya untuk diobati atau tinggal menunggu polisi. Akhirnya Won pun ikut dengannya. Scene berpindah di mana Keegan diberi tugas oleh Baptiste untuk mengambil bukti kasus yang telah Girly titip di temannya yang bernama Baby Jack. Surat itu merupakan bukti sogokannya yang pernah dilakukan terhadap pejabat daerah. Jimmy tiba-tiba berhenti di salah satu tempat pembuatan tato. Won bertanya apa yang akan dilakukan di tempat ini. Jimmy hanya menjawab dia ingin memilih tato. Sebelum Jimmy pergi, ia menyuruh Won menunggunya sejenak. Melihat kesempatan ini, ia membuka dan mengambil peluru senjatanya. Jimmy menjumpai wanita yang merupakan anaknya. Ia minta tolong kepadanya untuk mengobati Won. Ia juga sempat menolak, namun Jimmy berusaha meyakinkannya sehingga anaknya yang bernama Lisa mau membantunya. Won memberitahu Leberton bahwa dia telah menemukan seseorang yang bakalan membawanya ke otak pelaku, dan jika ia tangkap, tentu Leberton tidak akan mendapat apa-apa. Hal ini membuatnya semakin mengawasi Won. Kemudian percakapan mereka berhenti karena Jimmy dan Lisa tiba.
Di sisi lain, Keegan tengah mencari Baby Jack untuk mengambil surat bukti kasus. Ia mempersiapkan senjatanya dan langsung menyerang mereka. Thank you. Keegan berhasil mengambil surat itu dan membunuh Baby Jack beserta 8 anak buahnya. Kemudian, surat itu ia serahkan ke salah seorang bos besarnya yang bernama Morel. Jimmy dan Won berangkat ke sebuah tempat. Mereka mengobrol mengenai Lisa, anaknya. Won bertanya, wanita itu baik namun ia memilih hidup denganmu. Hal ini membuat Jimmy memberitahunya jika Lisa merupakan putrinya. Won yang baru tahu langsung heran dan ia pun sempat diejek Jimmy mengenai pekerjaannya sebagai polisi detektif. Lalu Won berkata jika tato yang dimiliki Lisa persis dengan tato yang dimiliki gadis serabi lembek itu, dan ia beranggapan jika inilah alasan Jimmy tidak membunuhnya. Namun Jimmy terlihat menyangkal pendapatnya. What do you got? Tak lama kemudian, Jimmy mengakui bahwa dialah pembunuh Gerlie. Ia bersama Louis. Namun mereka dikhianati Ronnie Earp, orang yang menyuruhnya. Kemudian mereka sepakat bertemu di bar dan di sana Louis terbunuh. Mendengar hal ini, Won menghubungi pusat kriminal untuk mencari identitas Ronnie Earp beserta melacak keberadaannya. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun segera menuju ke lokasi tersebut. Di sini Jimmy akan bertemu Ronnie. Won dimintanya untuk menunggu. Setelah menemukannya, ia menyuruh seorang wanita yang tengah memijatnya untuk pergi dan tutup mulut. Ia juga mengambil peluru senjatanya Ronnie. Mengetahui itu adalah Jimmy, Ronnie menawarkan uang agar dirinya tidak dibunuh. Ia juga tidak mengakui jika dirinya merupakan dalang dari terbunuhnya Louis. Jimmy menyuruhnya untuk menggunakan pakaian. Melihat ini adalah sebuah kesempatan, ia mencoba melepaskan tembakan ke arah Jimmy dengan senjata tadi. Hal ini membuat Jimmy marah dan langsung menembaknya. Namun ia juga sial karena peluru senjatanya kosong dikarenakan Won pernah mengambilnya. Adu jotos pun berlangsung. Melihat Jimmy telah kembali, Won segera menghampirinya. Namun Jimmy menghajarnya karena telah menyentuh senjata yang dimilikinya. Di sini Won terlihat kesakitan dan langsung mengatakan Jimmy seorang bajingan. Go home. Hey, fuck you. You're gonna find the guys. Hal ini membuatnya luluh disebabkan Jimmy merupakan bajingan. Mereka pun kembali membaik. Dari keterangan Ronnie tadi, mereka sekarang akan mencari dalang selanjutnya yang bernama Baptiste. Ia merupakan orang penting yang berstatus pengacara. Baptiste sendiri kebetulan kali ini mengadakan pesta dengan menggunakan kostum yang membuat mereka mudah untuk menemukannya. Di tempat itu, Jimmy melihat pembunuh Louis, tapi karena ramai ia tidak bisa melakukan apa-apa. Jimmy berhasil membuat Baptiste pingsan. Ia segera memberitahu Won dan mereka pun membawanya ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Di tengah perjalanan, Baptiste sempat sadar dan berusaha menyerang mereka. Nice going, odd job. Di sisi lain, Keegan tengah mendapat teguran dari Morel karena tidak bisa mengontrol keamanan. Ia diperintahkan untuk membunuh mereka, tak terkecuali Baptiste sendiri. Lokasi mereka pun ia ketahui dari HP yang dimiliki Baptiste. Jimmy dan Won berhasil membuka mulutnya. Mereka juga mendapatkan barang bukti yang berupa flash disk yang disimpannya di dalam mata aksesoris. Stupid motherfuckers aren't gonna get away with this. Sloppy son of a bitch! Baptiste akhirnya dibunuh Jimmy karena bacotannya. Tak lama kemudian, Keegan datang bersama pasukannya dan menyerang secara membabi buta. Mereka akhirnya berhasil lolos. Tempat itu sebelumnya telah dipasangi bom oleh Jimmy. Ia segera meledakkannya yang membuat mereka tewas terkecuali Keegan yang selamat.
Singkat cerita, mereka akhirnya menuju ke rumah Lisa untuk meminjam laptop dan membuka flashdisk tadi. Jimmy memberikan Won kunci cadangan dan memberitahu agar dia tidak berisik dan mengganggunya. Won mencari laptop di ruangan itu dan kebetulan ia berjumpa Lisa yang baru habis mandi. Lisa sangat terkejut melihatnya, sampai-sampai handuknya copot. Ready to go to bed. Won meminta maaf dan memberitahu alasannya. Dari isi flashdisk itu diketahui bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha yang bernama Morel. Ia sendiri merupakan pelarian dari Afrika. Di sana, ia pindah pas hari sidang tuntutannya. Won kali ini mendapatkan bukti dan orang yang dicarinya selama ini. Namun, ia sangat gelisah setelah melihat Jimmy dan Lisa. Ia sadar jika Jimmy selama ini ia manfaatkan untuk membekuk dalang dari semua kasus ini. Won menghubungi Liberton dan mengabarinya jika ia sudah mengetahui otak pelakunya dan ia juga memegang bukti yang berupa flashdisk. Liberton terlihat tegang, alih-alih ternyata dia juga merupakan kaki tangan Morel yang disuap untuk menyembunyikan kejahatannya. Won juga memberitahu jika ia bersama Jimmy akan menuju pusat kota. Sebelum pergi, Won memberitahu Lisa jika kali ini ia akan melaksanakan tugasnya sebagai polisi dan menangkap Jimmy. Ia menyadari ini adalah keputusan yang sulit. Lisa terlihat sedih dan meminta agar hukuman Jimmy dipermudah. Di perjalanan menuju pusat kota, mereka lagi-lagi berdebat mengenai Morel. Di sini, Jimmy ingin menggunakan caranya untuk menangkap Morel karena Morel itu tidak mempan dengan hukum. Namun Won bersikeras dan sempat menodong Jimmy. Ia pun ingin menangkapnya. Tapi Jimmy membalas, ia pun terpaksa mengalah. Won berjanji setelah menangkap Morel, ia akan menangkapnya. Won menghubungi Liberton dan menyuruh untuk dijemput. Di lain tempat, Morel beserta anak buahnya yang berasal dari kepolisian tengah merencanakan penculikan terhadap Lisa, anaknya Jimmy. Dia akan dijadikan sandera agar Jimmy menyerahkan bukti yang berupa flashdisk itu. Penculikan ini akan dilakukan oleh Keegan karena dia merupakan orang yang tepat dan berpengalaman. Keegan juga sama seperti Jimmy, yaitu orang buangan dari militer. Dia sendiri pernah bertugas di Afghanistan. Sebenarnya, Morel tidak menyukai Keegan. Ia berniat memecatnya. Di samping itu, Keegan tahu dan mendengar pembicaraan mereka. Keegan akhirnya mencari Lisa. Ia berusaha membawanya dengan paksa. Orang-orang di sana berusaha menolongnya, namun mereka semua diperas habis sampai kering. Dan akhirnya, dia berhasil membawanya. Won terlihat menunggu Liberton. Setelah tiba, ia langsung menceritakan semua tentang kasus-kasus yang berhasil ia tangani. Di situ, ia menjelaskan tentang Morel, yaitu orang penting yang menjadi dalang itu semua. Tanpa pikir panjang, Liberton langsung mengarahkan pistolnya ke kepalanya. Won akhirnya tercengang dan tahu jika oknum polisi juga terlibat di sini. Lalu ia terkejut mendengar suara tembakan yang memecahkan kaca mobil dan menewaskan Liberton. Dan ternyata itu adalah Jimmy yang menyelamatkannya. Dengan tatapan malu, ia berterima kasih kepada Jimmy dan ia memberitahu jika dia tidak menyangka orang dari kepolisian akan terlibat pada kasus ini dan mengkhianatinya. Tak lama kemudian, Jimmy menerima panggilan dari Keegan. Ia memberitahu jika Lisa anaknya telah ia culik. Jimmy diminta datang seorang diri dan menyerahkan flashdisk itu di sebuah tempat proyek pembangkit listrik. If I see a piece. Mereka pun segera menuju ke sana. Jimmy menjumpai Morel dan menyerahkan flashdisk itu. Melihat flashdisknya baik-baik saja, Morel pun melepaskan Lisa. Keegan terlihat berusaha menasihati Morel, namun dia dipojokkannya. Morel juga menanyakan Won. Jimmy yang berusaha menutupinya meminta bayaran kepada Morel jika polisi itu ingin dibunuhnya. Morel menyanggupinya, bahkan upahnya juga sama seperti upah yang diberi Keegan. Hal ini membuat Keegan semakin marah. Jimmy dan Lisa pun dibebaskannya. Di situ, Lisa terlihat mencemaskan Won. Di sana Keegan membelok dan menghabisi semua bosnya.
Won yang telah masuk secara diam-diam merekam kejadian itu. Jimmy yang mendengar suara tembakan mengamankan Lisa di sebuah tong besi. Ia pun segera menyusun ke atas. Singkat cerita, kedua orang ini akhirnya bertemu. Tekad Jimmy untuk membalas dendam atas kematian Louis semakin tinggi. Agar terlihat lebih pemberani, Keegan membuang pistolnya. Ia mengajak Jimmy duel menggunakan kapak ala pertarungan orang Viking. Filmnya pun mulai terasa menegangkan. Jimmy berhasil melukai Keegan. Dia pun sempat menusukkan pisau Louis ke bagian lehernya. Keegan terlihat mulai lemah. Dengan tenaganya yang tersisa, ia mencoba menyerang Jimmy dan tiba-tiba ia tersungkur dan tewas oleh tembakan dari Won. Kali ini semua sudah terbalaskan. Won sendiri menyuruh Jimmy menyerah dan membiarkan kepolisian yang menanganinya. Bukannya menyerah, Jimmy malah menembakinya. Ia memberikan Won kenang-kenangan. Lisa terlihat marah, namun Jimmy mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Yeah, you're welcome. Akhir cerita ini, 2 minggu berlalu. Won mengajak Jimmy minum di sebuah bar. Mereka sempat bergurau. Won ternyata memberikan laporan yang membuat Jimmy terbebas dan namanya pun bersih. Namun, dengan catatan Jimmy harus tobat dan tidak mengulangi hal-hal yang melanggar hukum. Film pun selesai.